Halo, selamat pagi. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya selama mempersiapkan diri masuk di sebuah perguruan tinggi negeri di tahun 2012. Oke. Saya mulai dengan ketika saya baru lulus SMA saat itu, dimana sebenarnya SMA saya ini bisa dikatakan salah satu sekolah terbaik yang ada di provinsi saya, bahkan di tingkat nasional. Saya lulus waktu itu di tahun 2011 dengan hasil UN yang seharusnya tidak bisa menjadi indikator. Nah, saat itu persiapan saya benar-benar belum begitu maksimal. Saya mengikuti sebuah bimbel pun yang saya ikuti adalah bimbel yang bisa dikatakan bukan yang terbaik saat itu. Itu pun didasarkan hanya karena teman-teman saya banyak yang bimbel di tempat itu. Oke, singkat cerita, saya mengikuti bimbel sebulan atau 2 bulan sebelum ujian. Persiapan saya tetap tidak begitu maksimal. Kenapa? Karena banyak hal-hal basic yang belum begitu saya kuasai. Sedangkan tipikal soalnya itu makin lama makin susah. Ya, ini yang membuat saya makin keteteran dan akhirnya makin tidak maksimal jadinya. Akhirnya saat itu pun saya hanya mengandalkan jalur bebas tes. Kebetulan waktu itu saya adalah salah seorang yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jalur bebas tes. Ya, waktu itu belum semua orang bisa mengikuti jalur bebas tes. Di jalur bebas tes saya memilih FK UGM untuk pilihan pertama dan FK Universitas Padjadjaran pilihan kedua. Singkat cerita, suatu hari muncullah pengumuman sekitar sore menjelang maghrib, dan saya dinyatakan tidak lulus. Waktu itu benar-benar jatuh sebenarnya. Kenapa? Karena memang salah satu-satunya harapan saya ya jalur bebas tes itu. Untuk jalur tes tertulis, persiapan saya seperti yang saya ceritakan tadi belum gitu maksimal. Ditambah lagi makin jatuh ketika tahu bahwa beberapa teman saya yang justru santai-santai saja ternyata lulus waktu itu. Jadi sempat berpikiran negatif juga. Tapi mungkin karena saya dari dulu memang sudah mental kompetitor, sering mengikuti lomba,
akhirnya saya menyemangati diri sendiri ya. Oh ya sudah, kita coba jalur tulis. Dengan segala ilmu yang saya punya, saya menyingkirkan beberapa pelajaran yang saya anggap saya tidak akan bisa menguasainya dalam waktu dekat, dan memaksimalkan yang saya suka, seperti biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dasar, kimia. Nah, sampai akhirnya saya mengikuti ujian. Waktu itu namanya masih SNMPTN tertulis. Jadi yang bebas tesnya itu bertajuk SNMPTN undangan. Oke, saya mengikuti SNMPTN tertulis. Waktu itu ujiannya di Gamaliel, SMA Gamaliel. Hari pertama berjalan lancar, tapi karena akhirnya saya semacam terkena serangan obsesif kompulsif, akhirnya saya persiapan antara hari pertama dan hari kedua itu saya tingkatkan. Jadi saya banyak minum susu, minum vitamin agar fit besoknya. Alhasil karena terlalu banyak persiapan dan mungkin stres juga, di hari kedua sebelum berangkat saya tiba-tiba muntah-muntah dan diare. Muntahnya sampai menyemprot. Akhirnya saya tenangin diri dulu, banyak-banyak minum. Akhirnya tidak sempat telat juga, tetap pergi ke lokasi ujian. Saat ujian kakak saya tidak pulang tuh, jadi dia menunggu di luar, menunggu saya sampai selesai ujian. Takutnya kan tiba-tiba kondisi saya turun, ya mending pulang, tidak usah lanjut ujian. Akhirnya ujian selesai dan berjalan cukup lancar. Oke, berselang 1 bulan kemudian muncullah pengumuman. Oke, nanti deh saya ceritakan di podcast selanjutnya apa yang terjadi, terus bagaimana saya menghadapinya, dan apa saja drama-dramanya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa follow saya di Instagram di @awalsafarm atau cukup cari Dr. Awal Safar M. Bye.